Demi Allah, bersumpah bahwa apa yang saya ucapkan ini semua real, tidak ada dilebih-lebihkan, bahkan dikurang-kurangi. Oke, sebagai sesama muslim saya percaya kalau orang sudah bersumpah atas nama Allah bahwa apa yang akan diceritakan Mas Ferdi adalah hanya benar dan hanyalah kebenaran. Oke, lanjut. Selesai maghrib itu yang lebih parah, Pak. Sampai saya tidak bisa berdiri. Oke. Jadi kanitnya itu keluar dari kantornya, keluar menghadapi saya, dia teriak. Mana yang katanya mau nyerang Jokowi? Dibilang gitu. Yang mana yang mau nyerang Jokowi? Mau tahu gimana caranya perang, latihan perang? Dia lewat di samping saya, dihajarlah tulang ekor saya, Pak. Pakai apa? Sepatunya dia yang tebal itu, Pak. Kan sepatunya tuh gede itu, Pak. Dihajarlah tulang ekor saya, sampai saya muntah lagi, Pak. Muntah lagi. Siapa suruh? Kamu kotorin tempat lantai ini, bersihin. Saya kan nggak ada baju, nggak ada celana kan, dikasih lah sama penyidik itu semacam topo atau lap atau apa, kita buat bersihin lagi, Pak. Itu memang benar-benar saya muntah lagi, Pak. Nah dari situ saya udah memang benar-benar tidak bisa berdiri. Rambut saya dipotong, dicukur sama dia, asal aja kan, dulu rambut saya panjang, Pak. Waktu ditangkap, nyampe grepes, sampai benar-benar botak gitu. Dipukulin, saya muntah darah lagi, makanan yang di dalam perut lagi muntah, saya keluarin lagi. Saya mencoba untuk berdiri, Pak. Untuk berdiri itu memang saya nggak bisa, karena di sini saya udah benar-benar nggak bisa buat diangkat lagi badan saya. Luka, benar-benar luka dalam. Sampai sekarang saya merasakan itu, Pak. Selesai, kita masih terus, Pak. Selama jam 6 sore habis maghrib itu masih dihajar terus, Pak. Entah itu rokok, entah itu tongkat, entah itu apa, masuk semua di badan saya. Sampai saya tidak bisa jalan. Penyidik, namanya saya masih ingat, Ariso, itu memang sama sekali Siapa namanya? Ariso. Dia sama sekali tidak menyentuh saya. Mas, bisa berdiri nggak jalan ke ruangan sebelah? Pak, demi Allah saya bilang, saya udah nggak bisa berdiri. Dan tolong lepas tangan saya nih, Pak. Kan masih diikat nih, Pak. Masih di talitis. Kenapa? Tangan saya udah nggak bisa bergerak. Seluruh tangan saya bilang. Kaku. Jari-jari saya udah nggak bisa bergerak. Ada yang teriak, nggak tahu siapa, saya lupa. Ah, lu bohong aja, udah biarin aja. Demi Allah, Pak, kalau Bapak nggak percaya, mendingan Bapak matiin saya aja, Pak. Tembak saya daripada tersiksa begini. Saya udah nggak bisa berdiri, saya darah di mana-mana. Tangan saya udah nggak bisa digerakin. Saya minta lepas doang, Pak. Talitis ini, biar darah ini mengalir. Iya. Bayangin aja, Pak. Ini tangan sudah bengkak, Pak. Udah biru semua, Pak. Muka semua saya udah pegang ini, udah pada berjendol semua. Udah benar-benar darah semua di badan saya. Dan saya lihat kondisi paha ini udah pada biru semua, Pak. Saya minta tolong sama penyidik itu. Tolong, Pak, saya bilang. Lepaskan ini, Pak. Borgol, apa namanya? Talitis ini. Tis putih itu ya. Dilepaskan sama dia. Kalau Bapak nggak percaya, tembak mati saya aja, Pak. Saya bilang. Daripada saya siksa seperti ini. Dilepas sama dia. Baru terasa lah darah itu mengalir, Pak. Dan saya suruh pindah ke ruangan sebelah, Pak. Di ruangan sebelah itu, kita suruh pindah. Karena saya posisi udah tidak bisa berdiri, saya jalan ke ruangan sebelah itu, ngesot, Pak. Merangkak begitu. Bayangin, Pak, gimana, Pak, kondisi saya seperti apa waktu zaman itu. Di dalam ruangan sebelah itu ternyata memang ada orang, memang tahanan juga, kerusuhan itu juga di tanggal 21 Mei itu. Memang lagi pada disiksa. Lagi dipukulin pakai gesper. Ada kok fotonya di sini, Pak. Inilah kondisi saya, Pak. Ya. Ini saya. Iya, ini lihat babak belur, muka Anda kelihatan babak belur. Nanti saya foto itu. Nanti buat. Iya. Oke. Ini suasana. Nah, ini suasana di dalam kamar, Pak. Di dalam satu kamar itu isi bisa 30 orang. 4 kamar. Ini semua adalah tahanan politik waktu 21-22 Mei ya, Bawaslu ya. Bawaslu. Oke, nanti yang lain kita. Jadi selama itu tanggal 22 sampai 2, berarti sampai maghrib jam 6 itu Anda disiksa. Sampai jam 10 lah, Pak. Setelah itu setelah maghrib Anda lanjut lagi dipanggil yang ketika ini dibuka. Iya, masih disiksa saya. Dari jam 6 sampai jam 10 malam. Saya sampai dibilang masih di dalam ruangan kanit itu, Pak. Kamu ngebela Prabowo, kamu itu dapat apa? Sedangkan ini Presiden Jokowi, kamu makan dari Jokowi. Kenapa kamu apa yang kamu dapat dari kamu membela Prabowo, Pak? Dibilang gitu kan. Ya saya namanya disiksa begitu, saya nggak berani jawab, Pak. Iya. Apa yang kita jawab pasti dipukul lagi. Kalau jawab kita dipukul lagi. Anda tahu namanya siapa itu polisi? Penyidik di situ, di unit Resmob, unit 4, hanya penyidik namanya Riso yang tidak menyentuh saya. Hanya Riso yang baik ya? Yang tidak menyentuh saya, yang lain, nyampe kanit 5 pun mereka menyentuh saya, Pak, teman-temannya. Iya. Itu saya nyampe dibilang seperti itu, Pak. Bahwa Gerindra dan Prabowo ini dalang dari semua ini, Pak. Dia bilang begitu.
Mereka itu memang ingin menjatuhkan, di zaman itu memang menjatuhkan Bapak Prabowo. Kamu membela dia dapat apa? Sedangkan yang memberi makan kamu ini Jokowi. Nggak sekolah itu polisi. Kalau yang ngomong yang ngasih makan Jokowi, ya bukan lah. Yang ngasih makan kita bukan Jokowi. Yang ngasih gaji dia juga bukan Jokowi. Nggak, kalau benar, tapi kan tadi Anda udah bersumpah ya, atas nama Allah, bahwa yang Anda katakan ini real. Jujur. Nggak ngarang-ngarang kan. Yang gaji si polisi-polisi itu juga bukan Jokowi, kan digaji rakyat dia. Yang bikin saya sedih, Pak, saking saya udah tidak bisa berdiri dan mungkin muka saya memang udah tidak terbentuk, udah biru-biru semua. Darah di mana-mana. Saya sempat berpikiran, ya Allah, jangan matikan saya di sini gitu kan. Karena saya punya tanggungan anak saya 2. Kuatkanlah saya, Allah. Ya alhamdulillah, mereka pukul, saya tidak berasa apa-apa, Pak. Oh, langsung begitu ya? Gara-gara seperti mukjizat. Doa begitu ya? Iya. Saya nyampe di ruangan itu, nyampe berpikir lah, Pak. Berdoa terus. Gimana saya biar kuat. Apa doanya? Kan kuatkanlah, jangan sampai saya mati di depan mereka, saya bilang. Karena mereka ada sebut, Pak. Gondrong, kamu saya gebuk-gebukin nggak mati-mati. Oh, dia ngomong gitu? Ada, Pak, yang nyebut, tapi saya nggak tahu siapa orangnya. Karena kondisi saya memang udah di situ, udah hilang fokus. Karena udah capek lah, Pak. Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, sampai jam 10 malam, kita disiksa terus, Pak. Iya. Bayangin aja, Pak. Makanya pas dirilis, konversi pers di Polda, lihatlah kondisi saya. Iya. Biru semua, Pak. Ke kamerain. Jadi ini Ferdi, ya kan, mukanya bengep, ya kan. Ini pasti udah di make up ini. Pasti ketika di dalam pasti lebih hancur, ya kan. Hancur lagi. Berdarah-darah. Paginya saya dirilis, selesai dirilis ini, saya pingsan, Pak. Saking tidak kuatnya. Karena malam itu memang saya belum makan. Nggak dikasih makan. Ya, saya pingsan. Berapa lama? Tahu? Ingat? Berapa lama? Sebentar lah. Iya. Saya pingsan sekitar 1 jaman lah atau berapa lah, saya lupa. Saya tiba-tiba saya ada di tandu. Iya. Jadi Anda dari jam 12 ditangkap, disiksa di TKP penahanan itu sampai jam 3, dicelup-celupin ke air, kolam di mana itu dekat Gambir. Kemudian jam 3 dibawa ke Polda, di situ disiksa sampai maghrib. Selesai maghrib, dibuka borgol yang di belakang, dilanjutkan lagi disiksa sampai jam 10 malam. 10 malam, baru selesai. Anda nggak mati ya disiksa itu ya? Alhamdulillah, mungkin doa saya buat anak istri itu, Pak. Iya. Jam 10 malam atau jam 11 saya lupa, kita diturunin di blok, Pak. Langsung turun ke blok tahanan. Itu orang yang pertama, itu saya, Pak. Tahanan politik yang turun ke blok. Yang saya tahu di situ tahanan banyak, Pak, tahanan politik. Sekitar ada 400 totalnya, Pak. 400 lebih. Waktu itu? Iya, cuman hanya Ferdi yang turun pertama? Iya, saya digabung sama tahanan kriminal. Oke. Selama di tahanan, kita tidak bisa menemui, keluarga tidak tahu keberadaan saya, Pak. Berapa lama? Mencari, sekitar 1 mingguan lah, Pak. Mencari keberadaan saya di mana. Setiap nanya di Polda, dibilang nama Ferdiansyah tidak ada. Dibilang di Polsek. Keluarga ke Polsek, tidak ada juga. Suruh ke Polres tidak ada juga. Itu selama 1 minggu orang tua saya, istri saya mencari saya, Pak. Itu melanggar hukum itu ya, harusnya ya. Nanti kita cek ya. Harusnya saya bisa menghubungi keluarga itu karena tahanan kriminal itu bawa HP. Ya, bawa HP dan mereka itu meminta uang kamar, Pak. Sebesar 5 juta. Kesempatan saya bisa menghubungi ke keluarga ya dari tahanan kriminal itu, Pak. Jadi Anda bayar akhirnya? Enggak, saya nggak bayar. Tapi awalnya Anda sempat dimintai? Sempat dimintain dan saya janjikan, iya saya bayar. Yang penting saya bisa ngubungin keluarga dulu. Akhirnya saya video call sama keluarga pun nangis ngeliat wujud saya. Nggak berbentuk katanya gitu kan, udah parah banget, hancur. Bibir saya nyampe jontor. Jidat saya nyampe hijau, biru. Mata sebelah kiri apa kanan saya lupa, tertutup. Itu bisa menghubungi saya. Akhirnya keluarga itu mengetahui keberadaan saya lewat handphone itu, Pak. Bahwa saya berada di Polda Metro. Dan itu pun selama semuka saya mungkin belum bersih, nggak boleh ditemuin, belum sembuh, nggak bisa menemui saya. Setiap besuk mungkin makanan nyampe, tapi tidak bisa menemui saya. Jahat ya polisi ya, polisi zaman Jokowi ya, jahat menurut saya. Tapi nggak juga, Pak, ada yang di Polisi Blok ya baik. Ada yang baik tapi yang mukulin Anda jahat. Jahat banget, luar biasa. Yang mukulin maksudnya nggak semua. Itu bukan saya doang, hampir semua rata-rata tahanan politik pakaiannya nih Bang. Ya kita ingin menyuarakan nih gitu loh ke sampai mungkin internasional lah bahwa Jokowi itu jahat gitu. Ini Bang, mentor saya juga nih, mentor kita Pak Insinyur Mulyono Santoso, Makmul. Beliau
dalam proses penahanan hukum ya meninggal dunia bang, karena nggak kuat kali ya bang. Jadi ya ini meninggal pas di dalam tahanan bang Pak Mulin. Ini dua profesor ya? Ini dua profesor ini. Penahanan kurang lebih sekitar 2 minggu lah kita dirilis nih bang. Dan mereka ini semua mengalami penyiksaan juga bang, luar biasa. Kayak gitu. Saya juga penyiksaan juga kok, saya dihajar juga lah. Kayak gitu kan di setrum juga kayak gitu. Nah, ini semua ngalamin bang, kawan-kawan kita ini semua ngalamin kayak gitu. Penyiksaan yang luar biasa. Sampai disiksa, dihajar waktu 21-22 Mei tulang rusuknya patah. Sampai sekarang masih ngerasain itu. Ada kawan tuh bang, dihajar bang, lututnya nih lutut patah bang. Patah udah nggak sempurna lagi ya, akhirnya kakinya jadi begini. Tuh melendung gini bang. Belum juga yang matanya copot gitu. Mudah-mudahan sih masih hidup ya gitu, sehat lah gitu bang. Lembaga OCCRP bilang bahwa Jokowi finalis tokoh paling korup dan paling jahat dunia ya tahun 2024 ini. Setelah Bashar al-Assad gitu. Persis lah, mirip lah gitu loh. Bahwa Jokowi itu ya harus diadili. Harus bertanggung jawab gitu loh terhadap kita, penderitaan kita, kesengsaraan kita, teman-teman satu SPK kita yang meninggal, yang cacat permanen bang, bayangin bang.